masjid itu didesain oleh Nabi bukan hanya tempat ibadah mahdhah. Seperti Agus aja kan. Kalau sudah ngomongin akhirat, waduh, masih jauh kayaknya. Masjid satu-satunya lembaga non pemerintah yang bisa mendatangkan banyak orang. Dan itu kan potensi, bayangkan. Iya kan? Hari Jumat siapa yang ngundang? Nggak ada, datang sendiri kan. Anak muda gini bang, kalau ke masjid itu kan rata-rata mengekspresikan dirinya dengan berkesenian bang ya. Ke masjid. Nah, stigma negatif di masyarakat tuh selalu kalau berkesenian tuh dianggap sesuatu yang haram gitu, dianggap sesuatu yang ini kebarat-baratan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Titik Temu. Karena tanpa temu kata-kata rindu hanyalah kata-kata palsu. Setelah sekian episode kita melanglang buana kemana-mana ya, ke Cilegon, terus ke banyak tempat lah begitu. Kali ini kita kembali lagi ke rumah kita di studio, yang luar biasa sederhana ini begitu. Nah, kali ini kita dengan tamu yang luar biasa begitu, datang dari pemuda masjid kira-kira begitu. Selamat datang Bang Evi Afifi, Ketua Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Banten, Ketua Prima Demi Banten. Ini suatu kehormatan loh Bang bagi saya yang emang jarang ke masjid. Aduh, nggak bercanda Bang, saya rajin ke masjid Bang. Ini biasa lah, intermezzo biar lucu aja. Iya Bang, kita tahu nih aktivitas Abang tentu sebagai remaja masjid, sebagai ketua Prima Remaja Masjid luar biasa menaungi remaja masjid yang ada di Provinsi Banten begitu. Alhamdulillah. Ya kita lihat lah begitu ya, sekarang sudah mulai masif gerakan-gerakannya remaja masjid. Alhamdulillah, saya lihat di berbagai media juga sudah luar biasa begitu. Nah teman-teman, perlu teman-teman tahu juga, Bang Evi Afifi ini selain Ketua Umum Prima Remaja Masjid juga dikenal dengan sebutan Ustadz Milenial Bang ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sering ceramah-ceramah begitu Bang berarti ya? Iya. Ustadz Milenial itu di medsos aja sesungguhnya. Oh, di masjid ada ya? Di setiap kutipan ceramah saya di akun YouTube gitu. Jadi itu di medsos aja. Ya. Aja aslinya nggak milenial Bang? Kalau di panggung-panggung kampung nggak disebut milenial. Oh, nggak disebut ya? Karena biasa saja, Ustadz biasa gitu. Gitu. Tapi setiap kiai kan biasanya ada julukan. Nah julukannya saya milenial. Iya. Tapi di kampung nggak dipanggil Ustadz milenial? Karena bahasa milenial juga agak bingung apa gitu ya. Iya sih. Cuma itu jadi brand Bang gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nyebut Ustadz milenial pasti yang terbayang Bang Evi Afifi ya, kira gitu. Alhamdulillah. Nah selain Ustadz milenial sekarang aktivitas Abang gimana Bang? Aktivitas saya selain kegiatan ya dakwah gitu ya, kegiatan mengajar di kampus swasta gitu, kampus Islam swasta. Dosen juga Bang berarti? Ya, mengajar di kampus Islam swasta di STAI Wasilatul Falah Rangkas Bitung. Di sebagian pernah juga di UIN SMA Banten, mengabdi di alma mater sendiri. Saya pernah diajar. Oh iya. Saya masih abang juga. Ini kan mahasiswa saya gitu. Yang belum lulus sampai sekarang. Itu nggak usah diceritain. Iya, karena saya juga tahu. Oke. Terus. Nah, kebetulan di tahun ini saya diberikan amanah lain di KPID Banten, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten. Saya bukan diminta sesungguhnya, tetapi saya mengikuti seleksi KPID Banten dan alhamdulillah qadarullah saya terpilih dan kemudian dilantik. Alhamdulillah. Dilantik menjadi salah satu komisioner ya dari 7 komisioner KPID Banten. Jadi aktivitas saya ya banyak di KPID Banten juga. Ini baru pulang dari KPID Banten. Oh iya benar. Ini luar biasa berarti aktivitasnya. Terima kasih Bang udah nyempetin waktu ke sini. Alhamdulillah. Sebetulnya yang perlu teman-teman tahu, kita ini ngundang Bang Evi dari hari Kamis ya. Karena luar biasa kesibukannya. Sampai alhamdulillah sekarang bisa duduk bareng kita di sini gitu. Makasih nih Bang. Ya, Kamis Jumat itu kan harinya Ustadz ya. Oh iya. Karena hari Jumat itu kan khutbah Jumat. Iya. Anda WA-nya mau khutbah Jumat ya. Sayanya sibuk. Iya sih.
Tapi berarti sesuai nih Bang ya. Karena tadi branding Ustadz Bilnil sudah melekat di Abang gitu. Alhamdulillah. Sekarang sudah jadi komisioner KPID, Komisi Penyiaran Indonesia, dan tentu bergerak di dunia digital juga kan ya. Betul. Jadi udah Di media ya. di media. Ya, meskipun sementara ini undang-undang penyiaran masih mengatur media yang dimaksud adalah media konvensional, Media mainstream. seperti TV lokal dan radio. Belum menyentuh ke media digital. Iya, janganlah Bang lah. Kalau media digital nanti podcast ini diatur juga. Iya, begitu kira-kira. Nggak bisa ngomong asal gitu. Aduh. Oke Bang, kita nih saya mau ngomongin Prima DMI sih sebetulnya. Kita pengen tahu lebih jauh nih soal Prima DMI begitu. Kita kan taunya cuma Prima ini remaja masjid lah begitu. Nah, selama Abang memimpin Prima DMI Provinsi Banten, sejauh ini nih menurut Abang kan pemuda tuh rata-rata kalau boleh saya ini Bang ya, kurang tertarik kita datang ke masjid. Nah, kalau sejauh ini selama memimpin ketertarikan pemuda ke masjid ini sejauh mana sih Bang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Karena ngomongin masjid ya, saya harus awali dengan mukadimah yang bagus juga biar kita ngomongnya enak. Baik, Prima DMI itu adalah organisasi otonom, badan otonom atau organisasi otonom. Itu dari rumah besarnya namanya Dewan Masjid Indonesia. Nah, ada yang ngurusin atau yang memiliki spirit bagaimana visi dan misi DMI, Dewan Masjid Indonesia, atau sesuai dengan tagline-nya Pak Ketua Umum DMI Pusat, Bapak JK, yaitu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi kita harus punya spirit memakmurkan masjid, dan juga dengan kita memakmurkan masjid hidup kita makmur. Kira-kira begitu ya. Ya artinya apa? Masjid bukan hanya tempat ibadah ritual saja, ibadah formalitas saja, atau bahasa agamanya ibadah mahdhoh seperti sholat 5 waktu, rawatib dan lain sebagainya. Tetapi masjid punya aspek ijtimaiyah, sosial, iktisodiyah, ekonomi, dan aspek-aspek yang lain. Nah, itu yang menjadi spirit Pak JK ketika memimpin Dewan Masjid Indonesia ini. Nah, itu kita terjemahkan melalui Prima DMI, Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia. Yang kebetulan sebagaimana tadi prolog, saya diamanahi sejak 2017 menjadi Ketua Umum PW Prima DMI Provinsi Banten. Udah 5 tahun berarti. Sudah hampir 5 tahun. Alhamdulillah. Prima DMI akan melaksanakan muktamar yang kedua itu insya Allah di pertengahan tahun ini di Aceh. Nah, sebagaimana pesan dan hasil dari musyawarah pimpinan nasional, maka muswil yang akan diselenggarakan oleh PW Prima DMI Banten nanti di akhir tahun 2022. Jadi tahun ini ya tahun terakhir saya mengabdi di Prima DMI Banten. Abang ada rencana menjabat di jabatan Ketua Umum PW Prima DMI Banten ini. Ada rencana maju ke pusat berarti enggak? Oh enggak. Ya mengabdi kan bukan hanya di satu organisasi ya. Betul. Mengabdi kepada umat itu bisa melalui berbagai macam aspek dan berbagai macam bidang. Dengan saya jadi ustadz milenial juga berdakwah ke sana kesemari juga sama bentuk pengabdian. Betul. Jadi itu. Jadi Prima DMI organisasi yang spiritnya lahir dari spirit besar atau visi dan misi besar DMI yang luas ini, yang visi misi DMI itu terkenal dengan tagline-nya Pak JK, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Nah, maka Prima DMI punya tanggung jawab penuh untuk menerjemahkan tagline ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menerjemahkan itu akan berpengaruh terhadap peningkatan keinginan pemuda ke masjid. Nah, karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pemuda DMI Pusat, ternyata pemuda jarang atau remaja jarang ke masjid, katakanlah, karena masjid didesain tidak memenuhi aspirasi anak muda. Kira-kira begitu. Betul ya. Jadi misalkan anak muda dengan spirit mudanya datang ke masjid, itu
ada gap antara orang tua Ya, dengan pemuda. Nah, ada kaum tua, kaum muda. Anak muda, khususnya kaum milenial, itu semenjak lahirnya itu brojol lahir, itu dekat dengan dunia digital. Dan itu kan ciri khas milenial ya, dekat dengan dunia digital. Artinya kemana-mana pakai smartphone. Nah, ketika dia bawa smartphone ke masjid, bisa saja pengurus masjid yang mungkin orang tua, wih jangan main handphone di masjid. Ke sana bahkan sebagian ada yang diusir dan lain sebagainya, misalkan di sebagian tempat gitu. Nah, ini kan bukti bahwa ada gap, dan itu penelitian itu sudah dilakukan oleh Departemen Pemuda DMI Pusat. Nah, Betul. itu kajian akademik yang menjadi landasan bahwa Prima DMI punya tanggung jawab untuk meningkatkan semangat dan ketertarikan pemuda dan remaja ke masjid. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita. Iya. Di Prima DMI. Memang benar sih. Anak muda tuh nggak tertarik datang ke masjid karena masjid dianggap tempatnya orang tua. Nah, kira-kira gitu. Betul. Jadi bahkan ada istilah masa muda poya-poya, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Mimpi itu. Nah, mimpi itu sudah diklasifikasi sendiri. Oh, berarti nanti ke masjidnya kalau udah tua gitu ya. Kalau sampai tua. Sehingga masjid itu isinya ya sebagian daerah misalkan di Banten isinya orang tua. Yang adan dia, yang qomat juga dia. Yang imam dia juga. Yang imam dia. Bahkan tong-tongnya itu mukul beduk itu dibawa pulang gitu ya. Mungkin speakernya juga gitu ya. Nah, ini menjadi keprihatinan teman-teman dan saya di Prima DMI, bagaimana Prima DMI menjadi wahana, menjadi sarana, menjadi organisasi yang meningkatkan ketertarikan remaja dan pemuda di masjid. Ini nggak bisa dibiarkan, harus ada orang yang memikirkan ini. Betul. Jadi kalau mikirin negara secara luas, mungkin ada orang yang memikirkan itu, tapi apa peran kita dan kontribusi kita untuk hal-hal yang mungkin cenderung remeh-temeh atau cenderung kecil ya, sederhana, tetapi sesungguhnya ini sangat berdampak terhadap peradaban masa depan. Yakni apa? Menjadikan pemuda kembali ke masjid. Betul. Nah, maka masjid harus didesain sebagaimana ketertarikan anak muda gitu. Fashionnya anak muda, masjid harus juga didesain seperti itu, harus terbuka. Tapi bisa nggak sih Bang, di kampung-kampung gitu mesti didesain sesuai dengan anak muda gitu? Nah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, berproses. Semuanya kan butuh proses, butuh sosialisasi, butuh pemahaman, butuh penyamaan visi dan lain sebagainya. Nah, bahkan itu ada ya, jangankan di Banten, mohon maaf, atau sebagian kampung. Maaf, mic-nya agak belok. Jangankan di kampung ya, di kota besar seperti Jakarta, jangankan itu ya, di Istiqlal Masjid Negara, kita pernah bikin acara, itu anak muda itu kan senang kalau ada musik ya. Betul. Meskipun musiknya itu ya musik Islami seperti Nisa Sabian dan lain sebagainya. Yeah. Itu di Istiqlal saja masih ada orang yang komen. Kok di masjid diadain musik dan lain sebagainya. Nah, maksudnya itu sekelas Istiqlal, masjid negara yang sudah terbuka dan lain sebagainya, masih ada orang yang komen. Nah, ini kan perlu diberikan pemahaman. Nah, apalagi di kampung gitu. Nah, apalagi di kampung, apalagi dia sebagian masyarakat Banten yang masih kuat gitu, masih berpandangan bahwa masjid itu hanya tempat ibadah mahdoh saja. Betul. Yaitu sholat dan lain sebagainya, Tapi kegiatan ekonomi terpisah, ya udahlah, itu mah di tempat lain. Nah, Prima DMI kehadirannya ingin mencoba menjembatani gap antara pemuda dan remaja terhadap orang tua kita di masjid, sehingga masjid kami harapkan desainnya itu juga terbuka terhadap anak muda, sehingga setiap masjid itu ada remaja masjidnya diberikan wewenang, kebebasan untuk mengapresiasikan bakat dirinya, untuk menggali potensi dirinya dan lain sebagainya. Nah, adapun hal-hal yang dikira menyalahi nilai-nilai moral, adat istiadat dan lain sebagainya kan tinggal dikomunikasikan saja sebenarnya. Betul. Nah, itu
kegiatan-kegiatan kita itu di Prima DMI gitu. Sejauh ini langkah-langkah seperti itu sudah ditempuh berarti? Kita sudah tempuh. Prima DMI juga alhamdulillah sudah jalan di kabupaten kota ya. Nah, seiring dengan jalannya DMI, kita lebih masif ke bawah, teman-teman anak-anak muda. Di sebagian kota misalkan Prima DMI di Tangsel itu mendorong lebih dinamis. Masjid ada kafe kecilnya. Oh, masih gitu ada ya. kafe? Ya, Di mana? kita ingin mendorong ya. Rencana ada di mana? kafenya di daerah-daerah. Kalau di Jakarta sudah jalan, misalkan di Cut Mutia. Nah, itu kalau ke Jakarta, ke Cut Mutia, Masjid Cut Mutia, itu ada kafe yang dibuat sama anak remaja masjid, anak isyep di sana buat kan, isyep point dan lain sebagainya. Kafenya tuh di pinggir masjid? Ya, di lingkungan masjid. Di lingkungan masjid? Di lingkungan masjid, kafenya. Jadi ngopi dan lain sebagainya, ketika azan berkumandang, selesai tuh obrolan, kita sholat dulu dan lain sebagainya. Iya, keren. Nah, sehingga masjid itu terkesan terbuka. Nah, spirit model seperti ini ingin kita banyak gelorakan di daerah-daerah. Ya meskipun ya setiap perjuangan pasti ada pengorbanan ya. Kita harus banyak komunikasi dan lain sebagainya. Meskipun itu tadi saya bilang tidak semua orang sebenarnya bukan tidak menerima. Nah, tetapi tinggal cara kita mengkomunikasikannya. Kan masih ada misalkan masjid khusus tempat ibadah mahdhoh. Itu banyak tuh Bang. Nah, dan lain sebagainya. Tidak boleh itu kegiatan bahkan di lingkungan masjid nggak usah lah. Nah, apalagi nongkrong-nongkrong, takut ada yang mabuk dan lain sebagainya. Itu kan langsung kemana-mana pikirannya. Nah, hal-hal itu yang coba spiritnya kita bangun. Kita ingin komunikasikan dengan DKM, dengan DMI, bahwa ini umat ini butuh perhatian. Pemuda remaja masjid selama ini yang potensinya banyak ini tidak terakomodir. Nah, lembaga-lembaga lain itu tidak sanggup, tapi ketika masjid mengakomodir potensi anak muda, ini malah memutus kesenjangan itu sendiri kan. Kan dan kita bonus demografi luar biasa gitu. Kita akan mengalami bonus demografi di mana anak muda remaja pemuda yang usianya usia produktif itu akan berkali lipat gitu, dan pengangguran akan banyak. Nah, bagaimana peran aktivis masjid terhadap itu? Maka masjid bukan hanya tempat ibadah saja, tempat bisnis, tempat usaha, begitu dong. Boleh itu? Iya, ya boleh itu spirit. Saya ingin tahu nih. Prima DMI. Ini yang saya yang ini Bang, yang spirit Prima DMI ke sana. Saya yang orang awam nih, saya juga tahunya masjid tuh buat ibadah-ibadah ritual aja sih Bang. Betul. Kalau misalkan untuk bisnis segala macam itu boleh. Kalau kita berangkat dari sejarah Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, masjid itu didesain oleh Nabi bukan hanya tempat ibadah mahdhoh, tetapi lebih dari itu. Ada pendidikan, ada pelatihan perang di situ dan sebagainya. Kita kenal Ahlus Suffah ya di sekitar masjid juga. Terus kemudian kita kenal anak-anak muda yang juga terampil dalam medan pertempuran, dan itu kaderisasinya terjadi di masjid. Nah, Khalid bin Walid, banyak lah ya, anak-anak Mutorik bin Ziyad dan lain sebagainya. Nah, pada masa Nabi, kalau sekarang kan perangnya bukan perang fisik ya, bukan perang Badar gitu, nggak ada. Kita bahkan nggak ada perang-perang seperti itu. Sekarang dunia ini sudah perangnya adalah perang digital dan perang ekonomi. Nah, siapa yang menguasai dunia digital, dia akan menguasai ekonomi. Bagaimana smartphone di tangan anak muda kampung, anak muda di Banten itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Nah, bagaimana masjid meningkatkan kualitas hidup anak-anak muda dan remaja? Nah, itu yang kita pikirkan, dan ini bukan hanya gerakan Prima DMI sebenarnya, tapi gerakan bersama, tapi spiritnya ingin kita mulai dari Prima DMI. Sehingga masjid intinya ya ramah terhadap anak muda. Masjid, bahkan di Jakarta ada tagline, ada kaos ya yang disebar, masjid butuh anak muda. Wah, gitu. Jadi bersahabat gitu. Sehingga anak-anak muda itu datang ke masjid bukan hanya ngomongin ibadah ritual yang sifatnya akhirat. Kadang-kadang kan anak-anak muda ini seperti Agus saja kan. Kalau sudah ngomongin akhirat, waduh, masih jauh kayaknya. Tapi di masjid jangan ngomongin yang panjang-panjang, tapi
ngomongin akhirat iya, ibadah iya, ada Ashabul Kahfi yang jadi contoh kita, tapi kita ngomongin juga adalah ekonomi, ngomongin industri digital. Kita ngomongin gimana ya caranya masjid bisa jadi ekosistem ekonomi, kemandirian ekonomi kita dan lain sebagainya. Dan masjid satu-satunya lembaga non pemerintah yang bisa mendatangkan banyak orang, dan itu kan potensi. Iya. Bayangkan, ya kan, hari Jumat siapa yang ngundang? Nggak ada, datang sendiri. datang sendiri kan. Dan ya kalau Pemprov yang ngundang banyak orang itu pakai akomodasi. Repot itu, ada Masjid nggak perlu, SPPD-nya dan lain sebagainya. Tapi masjid hari Jumat ratusan orang, bahkan ribuan orang datang gratis semua. Dan itu potensi ekonomi, potensi pengembangan dan lain sebagainya. Nah, anak muda harus tampil dan hadir di situ. Iya, keren juga kalau misalkan di masjid kita nggak cuma ngomongin akhirat, Iya dong. ngomongin digital, ngomongin kripto, ngomongin multiverse, semua keren loh di masjid ngomongin begitu. Betul. Tapi ya benar. Tapi tadi stigma negatif kalau misalkan ya mungkin anak muda gini bang, kalau ke masjid itu kan rata-rata mengekspresikan dirinya dengan berkesenian bang ya. Ke masjid. Nah, stigma negatif di masyarakat itu selalu kalau berkesenian itu dianggap sesuatu yang haram gitu. Dianggap sesuatu yang ini kebarat-baratan. Padahal mungkin justru itu bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan ini. Ya, saya berpandangan sesungguhnya bukan itu persoalannya, tapi persoalannya adalah komunikasi sesungguhnya. Antara kita dengan umat. Nah, selama ini kan karena pandangan keagamaannya tidak banyak dikomunikasikan dengan keadaan zaman dan kondisi dan situasi, sehingga selalu berpikir gitu ya bahwa masjid itu khusus tempat ibadah. Bahkan ada satu masjid Gus di daerah Serang, dan itu dekat rumah saya. Itu anak kecil datang di masjid kan biasa ya, bermain, teriak-teriak. Ya namanya juga anak kecil ya. Nah kalau orang dewasa teriak-teriak repot ini urusan. Nah ada satu tapi imamnya itu langsung nunjuk di masjid, bukan tempat anak-anak, bukan tempat teriak-teriak, bukan tempat main. Akhirnya anak kecilnya sama bapaknya ya tidak datang ke masjid lagi. Betul. Ke masjid itu ya. Takut lah sama imam. Iya. Nah ini kan jadi persoalan umat ini. Siapa yang mengatasi ini? Nah, kalau kita baca teks-teks hadis, teks klasik ya, jangankan sahabat Nabi, itu pernah sewaktu-waktu cucunya Sayyidina Hasan Husain itu naik ke punggung Nabi, dan Nabi menunggu sampai beliau turun. Nah, sujudnya lama. Para sahabat Nabi itu nanya, apakah saat itu turun wahyu? Jawaban Nabi tidak. Wahyu tidak turun gitu ya. Nah, terus lantas kata sahabat apa? Nah, ternyata kata jawaban Nabi yang menarik. Saya menunggu cucu saya menyelesaikan permainannya di atas punggung saya. Nah, setelah mereka selesai turun, baru kemudian saya bangkit dari sujud. Kira-kira begitu ya. Nah, ini kan teks yang bisa kita temui di hadis-hadis seperti Jami' Sahih Al-Bukhari dan lain sebagainya, yang menjadi rujukan bahwa masjid itu harus terbuka oleh semua lintasan usia gitu, semua klasifikasi usia. Nah, DMI itu punya program namanya MRA. Apa tuh? MRA itu Masjid Ramah Anak. Jadi masjid didesain itu ramah anak. Ya, jadi misalkan masjid punya tempat bermain anak. Agus pernah datang ke mall. Di mall itu ada tempat main anak. Agus datang ke Ciracas. Daerah Ciracas itu ada dokter gigi. Ada. Nah, ada dokter gigi. Ada tempat. Bayangkan di tempat dokter gigi ada tempat mainan anak, ada kafe di atas. Ada kafe di atas. Betul kan? Betul. Nah, itu kan desain bahwa tempat ini ramah untuk semua kalangan gitu. Nah, coba bayangkan. Jadi di masjid itu ada anak muda yang nongkrong, kemudian ada anak-anak yang bermain. Nah, sehingga masjid bukan diisi oleh segelintir kelompok saja, tapi masjid menjadi denyut nadi umat. Betul. Umat beraktivitas di masjid dan tanpa ada dogma-dogma
haram, doraka, pamali dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi perjuangan kita bersama. Nah, tinggal dikomunikasikan. Iya. Jadi sesungguhnya spirit itu yang selalu kita sampaikan di forum-forum Prima DMI. Ya seru itu kalau begitu Mas Cid. Jadi apa ya, daripada anak-anak sama remaja tuh main-main yang gak jelas semuanya. Di Betul. luar kayak kemarin tawuran di sini, alhamdulillah itu sampai meninggal di sarang tuh. Iya. Karena lebih kan di masjid, ngobrol di masjid, ngomongin sesuatu yang bermanfaat begitu. Betul. Kalau di kampus Gus, Iya. ada ruang organisasi. Ya. Tapi kalau di sekolah mereka itu kan anak SMA, anak SMK dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ya persisnya mereka itu siapa. Nah, tetapi mereka SLTA lah ya, anak milenial. Nah, mereka akan sulit masuk ke OSIS, katakanlah akan sulit ya, karena biasa hidup tidak teratur. Coba masjid menjadi pusat kaderisasi. Mereka kan pasti pulang ke rumahnya, nggak mungkin nggak pulang ke rumahnya. Di dekat rumahnya itu pasti akan ada masjid. Di dekat rumahnya ya, entah durasinya berapa rumah jaraknya, pasti ada masjid. Seandainya masjid tersebut menjadi pusat kaderisasi mental dan akhlak remaja, didesain tapinya dengan karakter anak muda yang fashionable, terus kemudian yang ramah, yang artistik dan lain sebagainya, yang seni. Terus kemudian dibuat tempat-tempat nongkrong sedikit, didesain sebagaimana yang tadi saya sampaikan di sebuah tempat dokter gigi itu, keren kayaknya. Sehingga anak-anak yang hobinya dalam tanda kutip mohon maaf brutal, itu kan mengekspresikan dirinya. Coba dia kalau mengekspresikan di masjid, mudah-mudahan nilai-nilai positif yang keluar. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab umat, tanggung jawab tokoh agama, tanggung jawab tokoh masyarakat, tanggung jawab kita bersama. Iya, kalau masjid didesain sekeren itu kayaknya nggak ada yang ngomong, ke masjid mau kuno, jangan kayaknya nggak ada. Betul. Masjid keren tetap ya. Ini yang bener. Ya. Kan ada istilah Jumatan dulu biar ganteng. Wah. Kenapa tidak di masjid itu kita sediakan barbershop? Iya bener ya. Iya, jadi kalau betul, misalkan Masjid Agung Asauro, Masjid Agung Asauro itu kan di Kota Serang jadi trans center ya, jadi artinya tempatnya strategis. Betul. Kalau ada barbershop, ada kafe untuk anak-anak muda nongkrong di sana. Betul. Jumatan dulu biar ganteng beneran. Jadi ganteng beneran kan? Itu bukan cuma sendal dong yang hilang kayaknya kalau barang-barangnya gitu loh. Nah Bang, tadi Abang sering menyebutkan hal-hal anak muda tuh tentu senang ke dunia digital segala macam. Nah, sejauh ini yang dilakukan Prima DMI Banten menyesuaikan gerakan di era digital ini gimana nih? Ya, dunia ini kan sudah menjadi dunia digital, maka gerakan kita otomatis harus masuk ke gerakan digital. Kita banyak mengeksplor diri kita di media-media sosial, ya Instagram dan lain sebagainya, dan kita harus mempersiapkan kader-kader kita atau pengurus-pengurus ataupun teman-teman remaja masjid yang siap berhadapan dengan dunia digital itu. Karena kan tingkatannya ada Prima DMI di tingkat wilayah, di tingkat daerah, bahkan di tingkat pusat ya. Dan gerakan kita sama, mendorong anak-anak remaja dan pemuda masjid itu cakap digital, sehingga anak-anak tuh bikin banyak kegiatan ya. Misalkan bikin konten-konten kreatif kayak gimana gitu. Nah, itu dilatih. Nah, coba ikuti aja di IG-nya Prima DMI, baik Prima DMI Pusat maupun Prima DMI Banten. Nah, jika informasi itu diakses dan lain sebagainya, stalking. Zaman sekarang kan tidak harus nunggu, Gus, tetapi stalking, sebut saja begitu. Pengen tahu banget gitu. Dicari sendiri kan gampang, semuanya terdeteksi kok lewat media sosial dan lain sebagainya, gampang kok. Nah, mau masuk grup WA-nya atau cari nomor WA-nya gampang sekali gitu. Yang penting mau kan. Jadi kalau seandainya susah banget sih ngaksesnya, terus di mana? Ya berarti nggak mau. Betul. Gitu. Saya semua muda ya. Jadi sudah Prima DMI Banten ini sudah betul-betul menyesuaikan dengan dunia digital, Bang ya. Kalau berarti ke hal-hal yang di sosmed kan yang lagi happening sekarang tuh TikTok, Bang ya. Prima DMI juga masuk ke TikTok. Iya. Kita coba. Serius? Ya, serius. Kita ingin juga perkenalkan TikTok ini jadi media dakwah. Wah,
agak berat sekali sih itu. Iya. Saya ngeliat ini apa namanya apa timeline di TikToknya Wahyu itu cewek joget-joget semua, Bang. Kayaknya susah itu. Kayaknya susah menembus apa algoritma. Tapi serius Bang ke TikTok. Ya, teman-teman juga masuk ke sana. Enggak joget-jogetan. Kita pakai versi yang berbeda ya jogetnya. Joget syariah. Wah, enggak gimana. Lihat aja, diakses aja. Oke, siap. Nanti kita cari TikTok Demi Prima Demi lah, luar biasa itu. Jadi kita harus siap. Kita ingin sadarkan teman-teman, jadikan ruang digital ini jadi ruang kita untuk mengisi potensi-potensi kita gitu. Potensi apapun ya. Sebenarnya kan semua bisa menjadi ladang dakwah kalau kita mau. Kan? Betul. Nah, tidak dikotomi gitu. Tidak berpikirnya itu dikotomik. Dikotomik itu mikir ya dakwah pakai peci gitu segala macam. Iya. Saya lagi mau aja ini. Kalau lagi nongkrong ya peci dibuka. Tapi ya harus disesuaikan lah. Jadi kan kita juga punya pakem ya. Jadi kita ingin mendorong bahwa masjid itu ramah seperti tadi. Saatnya waktu sholat 5 menit 10 menit berhenti begitu, nanti kemudian kita berkreativitas kembali, terus kemudian waktu sholat lagi dan lain sebagainya. Jadi ibadah jadi soleh di masa muda itu sama sekali tidak mengganggu kreativitas. Betul. Dan ketajaman bakat kita gitu. Betul. Kalau begitu Gitu, ya nggak kreativitas sebenarnya. Ya orang tuh nganggapnya gitu, kita masih muda ke masjid, nanti waktu kita terbuang, padahal beli masjid juga bisa melakukan hal begitu ya. Betul. Tadi TikTokan juga bisa, tapi yang syariah Cari lah. Pokoknya kita buat semuanya berbasis Islam gitu ya. Nah, berarti Bang ini, kalau misalkan tadi hal-hal digital tadi di PMA DMI Banten memang sudah dilakukan dengan posisi Abang sekarang sebagai komisioner di KPID Provinsi Banten, misi Prima DMI itu dibawa juga. Pasti. Jadi justru bukan hanya misi, tapi bagi saya diberikan amanah. Dan amanah ini mungkin juga ada peran orang yang menonton siaran ini ya. Iya. Ada perannya di sana. Itu bagi saya berkah dari berprima DMI. Berkah selama ini berprima DMI, berkahnya salah satunya adalah saya ya diamanahi berada di lembaga negara independen ini, yakni KPID Banten. Dan yang saya tawarkan adalah bagaimana KPID Banten itu betul-betul nampak dalam ruang-ruang digital dan ruang anak muda gitu. Nah, kan kita punya spirit literasi media. Betul. Nah, terhadap generasi muda. Itu yang kadang kita tahu. Ternyata di Banten juga ada KPI gitu. Kita juga nggak tahu itu. Kira-kira begitu. Kan selama ini masyarakat luas, masyarakat milenial yang melek medianya lebih tinggi, itu kan tidak banyak mengawasi tentang siaran. Iya. Siaran itu kan ada klasifikasi siaran. Batas usia itu seperti apa sih? Kita punya pedoman namanya P3 SPS. Pedoman perilaku penyiaran dan lain sebagainya. Ini kalau diceritakan ini khusus tema KPID aja ya. Ini intermezzo aja enggak apa-apa. Iya. Perlu tahu juga gitu soalnya. Tapi yang pasti klasifikasi siaran itu seperti apa? Jadi usia itu dalam siaran itu seperti apa? Misalkan usia anak-anak tidak boleh nonton yang seperti apa dan lain sebagainya. Kan ada itu. Iya. Setiap tayangan itu ada bimbingan orang tua, remaja gitu. Nah, itu kan belum banyak diedukasi kepada masyarakat dan disosialisasikan. Iya. Sehingga ditabrak saja, padahal itu kan sesungguhnya secara psikologis dan secara aturan sudah didesain bahwa siaran ini untuk semua umur. Siaran ini perlu bimbingan orang tua dan lain sebagainya. Nah, spirit itu yang ingin saya bawa di KPID Banten, bahwa penyiaran ini harus partisipatif, harus menyeluruh menjadi gerakan bersama. Dan saya yang disuarakan di KPID Banten kepada teman-teman, harus ada duta-duta penyiaran. Jadi anak-anak remaja masjid harus diikut sertakan mensiarkan itu. Betul. Nah, sehingga siaran kita siaran yang sehat, yang layak, yang maslahat untuk umat, yang mencerdaskan dan lain sebagainya. Nah, begitu kira-kira. Bagus itu benar Bang. Iya. Kita juga tahu begitu KPI itu apa ya? KPI itu jadi apa sih? Lembaga sensor itu. Tahunya itu doang Bang. Jadi
ada apa kartun segala macam disensor dan itu kita juga nggak tahu fungsi KPD juga. Ya mudah-mudahan doakan saya supaya menjalani amanah ini ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran sehingga spirit berprima DMI saya bawa. Betul. Ya spiritnya sama sesungguhnya. Berprima DMI spiritnya adalah menjadikan masjid ramah terhadap anak muda dan menjadikan anak muda itu partisipatif, ya berpartisipasi dan mau ke masjid, menjadikan masjid sebagai tempat ekonomi anak muda dan lain sebagainya. Sama itu saya bawa di KPID. Bagaimana KPID itu menjadi lembaga yang memiliki spirit mempersiapkan generasi muda, generasi milenial itu yang melek terhadap siaran, yang bisa mengawasi siaran, dan juga siaran yang ia tonton itu bisa meningkatkan kualitas intelektual dan mencerdaskan. Sehingga ujung-ujungnya potensi dia berkembang. Jangan sebaliknya. Iya, habis nonton sinetron yang cinta-cintaan habis itu nggak jelas gitu. Ada banyak yang begitu kan. Yang paling hit sekarang adalah yang layangan pegat. Layangan putus ya. Layangan putus. Itu sekarang semua seperti itu. Betul. Dulu tuh ini waktu zaman Agus masih SMA Bang, ada tuh sinetron anak jalanan. Itu tuh anak-anak sinetron kan pada bawa motor gede semua. Betul. Nah di kampung ada itu satu orang, dia maksa sama orang tuanya pengen beli motor gede, motor ninja. Sama orang tuanya dicaci maki dong. Nah, betul. Anda mau jual rumah aja. Nah, kira-kira begitulah. Itu jadi domainnya KPI ya. Nah, ada tingkatannya, ada KPI pusat, maka daerah tidak bisa masuk. Domainnya KPI pusat. Nah, di daerah spirit itu kita laksanakan di KPID Banten. Ya. Kebetulan saya diamanahi di KPID Banten di bidang pengawasan isi siaran. Nah, jadi sehingga tugas dan wewenang serta tanggung jawab saya memastikan isi siaran itu betul-betul sesuai dengan P3 SPS yang menjadi pedoman kita di KPI. Oke. Ya intinya siaran yang mencerdaskan lah, bermartabat, mencerdaskan, maslahat gitu, dan layak ditonton, kira-kira begitu. Oke. Terakhir nih Bang, harapan Abang nih untuk para pemuda, khususnya para pemuda masjid ke depan, gimana Bang? Ya, saya melihat pemuda masjid ini adalah aspek yang potensial untuk membangun ekonomi umat, membangun kualitas sosial masyarakat kita. Jadi mari saya mengajak kepada teman-teman anak-anak muda, mari kita kembali ke masjid. Masjid sebagai rumah besar umat Islam. Masjid harus didesain bukan hanya sebagai tempat ibadah mahdoh saja, tapi masjid sebagai tempat di mana kita bisa mengekspresikan potensi dan bakat anak muda dalam era digital ini di masjid semuanya. Sehingga masjid menjadi laboratorium kaum milenial dalam mengekspresikan bakatnya. Ada ekonomi masjid, ada barbershop di masjid, terus kemudian masjid itu juga desainnya ramah terhadap anak muda, masjid itu juga bersih ya, masjid itu nyaman. Pokoknya masjid itu tempat yang paling nyaman lah ya. Kalau orang seneng menongkrong di kopi, misalkan kemahalan Bang kalau kopi. Kopi mana yang paling murah? Kopi mana di angkringan itu. Di angkringan nongkrong bahasa. Kenapa enggak nongkrongnya di masjid? Maka masjid harus menjadi sarana pengabdian kita lah, intinya begitu. Iya, daripada ini ya hal-hal yang aneh lah anak muda begitu. Mending nongkrong di masjid. Kalau masjid yang keren, kita juga senang Bang. Saya juga jadi rajin ke masjid, insya Allah. Iya. Harus dimulai, kesadarannya dimulai dari pribadi. Betul. Harus. Oke, itu aja mungkin Bang. Terima kasih atas waktunya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan begitu. Ngobrolin seputar masjid, seru juga kayaknya ngobrolin masjid tuh ya, Bang. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.